Perkenalkan, nama saya Anggi Francisca. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sastra dan Daerah, mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang beberapa alternatif pendekatan sastra. A. Pendekatan farming. Prinsip-prinsip analisis farming. Di dalam ilmu komunikasi, analisis farming sebagai metode analisis isi metode tergolong baru. Analisis farming adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis farming juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dua esensi, yaitu yang pertama, bagaimana peristiwa itu dimaknai, dan kedua, bagaimana fakta itu ditulis. Bagaimana peristiwa itu dimaknai, yaitu bagaimana yang diliput dan bagaimana yang tidak diliput. Sedangkan bagaimana fakta itu ditulis berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Analisis farming berkembang dalam wilayah paradigma konstruksionis berdasarkan penilaian seperti fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi, media adalah agen konstruksi, berita bukan refleksi atau realitas, berita bersifat subjektif konstruksi atas realitas, wartawan bukan pelapor, etika pilihan moral atau keberpihakan, wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita. Nilai etika dan pilihan moral menjadi bagian integral dalam pemikiran. Halayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Salah satu fokus analisis farming, skema individu. Konsep yang digunakan adalah simplifikasi, klasifikasi, generalisasi, asosiasi. Ada beberapa skema, yaitu skema sosial, tekstual, ideologis. Alternatif metode analisis farming adalah analisis sastra. Penerapan analisis farming dalam analisis sastra pada tarif awal adalah membangun landasan kerja secara keilmuan. Dalam analisis farming sastra ini, karya sastra merupakan wujud konstruksi realitas yang dilihat dari bingkai atau frame seseorang pengarang. Artinya, melalui cerita pengarang mengonstruksi realitas berdasarkan frame tertentu. Model analisis farming sastra. Model analisis farming sastra berawal dari pemahaman fakta-fakta yang dipilih dan diungkapkan oleh pengarang melalui struktur cerita. Model analisis farming menganalisis beberapa aspek yang terkandung dalam karya sastra. Fakta realitas dalam sastra, skema-skema yang digunakan pengarang untuk menjelaskan fakta-fakta tersebut. Aspek sosiologi, psikologi yang mempengaruhi penggunaan skema-skema oleh pengarang. Fakta analisis pada tahap awal ada 3, yaitu 1. Unsur-unsur sastra yang diungkapkan dalam karya sastra sebagai fakta realitas. Yang kedua, yaitu unsur yang mana yang lebih ditekankan oleh pengarang sebagai sebuah strategi kewacanaan. Yang ketiga, yaitu bagaimana jaringan menghubungkan unsur-unsur sehingga membentuk struktur karya sastra. Unsur-unsur tersebut terdiri dari 2 unsur, yaitu cerita dan bahasa. B, yaitu model analisis sastra sebagai wacana pengetahuan. Pertama, itu dasar berpijak bagi penelitian sastra. Sastra dapat dijelaskan 2 cara pandang, yaitu sastra ada karena selalu ada yang menciptakan dan membutuhkannya. Yang kedua, itu dapat dijelaskan dengan cara pandang berdasarkan sejarah sastra zaman ke zaman. Sastra memiliki cara pandang tersendiri. Pada akhirnya lahirlah wacana sastra. Wacana hukum, wacana ilmiah, wacana pembelajaran, wacana jurnalistik atau berita, dan sebagainya. 2 konsep dasar signifikan sastra Indonesia modern dapat dilakukan melalui reaksi karya sastra dalam menyuarakan semangat zaman yang melatar.
belakanginya. Landasan kerja yang dipakai dalam kajiannya berpijak pada asumsi dasar. Pertama itu sebagai karya seni karya serta merupakan wujud ekspresi pengarang sebagai individu dalam anggota masyarakat. Yang kedua itu karya sastra merupakan media komunikasi yang berisi pemikiran, penghayatan, perenungan, pergulatan, penilaian, dan kritik sosial. Yang ketiga itu sepanjang sejarahnya masyarakat memiliki dinamika yang semakin kompleks. Yang keempat yaitu ekspresiatif. Karya sastra merupakan wujud penyikapan terhadap dampak dari dinamika masyarakat. Keempat, asumsi dasar dapat melandasi penyusunan. Terdapat 5 konsep dasar, yaitu yang pertama pengarang sebagai subjek intelektual, yang kedua fakta sebagai struktur sastra, yang ketiga itu proyeksi sosial kultural dan semangat zaman, yang keempat yaitu fakta relasional, yang kelima sinkronik diakronik. Dua itu metode analisis. Metode analisis memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu analisis berangkat dari titik awal pada analisis model dan skema yang membangun sistem struktur karya sastra. Yang kedua yaitu isi laten merupakan pemikiran sebagai skema pesan yang bermakna dalam relasinya, zaman yang diproyeksikan dalam karya sastra. 3 yaitu hasil analisis pada tahap kedua akan mengarahkan kaitan dengan pengarang sebagai subjek intelektual. Yang keempat yaitu berdasarkan alur pergerakan analisis. C. Model analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis relatif lama masuk ke Indonesia tetapi cenderung dipakai dalam analisis media. Munculnya analisis wacana berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra, juga disiplin ilmu lain sepanjang abad ke-19. Alternatif menelaah sastra. Yang pertama itu paradigma analisis wacana kritis. Yang kedua itu pendekatan analisis wacana kritis. Ada 5 yaitu yang pertama analisis bahasa kritis. Yang kedua, analisis wacana pendekatan Prancis. Yang ketiga, pendekatan kognisi sosial. Yang keempat, pendekatan perubahan sosial. Yang kelima, pendekatan wacana sejarah. Dimensi praktik dibagi sebagai berikut, yaitu dimensi teks dan lam AWK fair clock. Yang kedua itu dimensi praktik kewacanaan, yang ketiga yaitu dimensi praktik sosial. Teknik analisis wacana sastra ada 3 yaitu yang pertama data dan teknik pemerolehan data, yang kedua yaitu teknik analisis data, yang ketiga prosedur penelitian. Ada 5 syarat minimal bagi seseorang informasi. Yang pertama yaitu enkulturasi penuh, yang kedua keterlibatan langsung, yang ketiga suasana budaya yang tidak dikenal, yang keempat cukup waktu, yang kelima non-analitik. Bentuk wawancara etnografis yaitu ada 3 yaitu yang pertama pertanyaan deskripsi, yang kedua struktural, yang ketiga kontras. Langkah menulis etnografis yaitu yang pertama memilih halayak, yang kedua memilih tesis, yang ketiga membuat topik dan garis besar, yang keempat menulis naskah, yang kelima merevisi dan mengedit, yang keenam menuliskan pengantar kesimpulan. 2 yaitu etnografi dalam penelitian sastra lisan. Yang pertama itu dasar pemikiran, yang kedua model analisis etnografi terhadap sastra lisan, yang ketiga yaitu menentukan subjek dan objek penelitian, yang keempat yaitu membuat rancangan penelitian, yang kelima yaitu menetapkan informan, yang keenam yaitu melakukan wawancara, yang ketujuh yaitu melakukan analisis wawancara.